Summer's calling. Ya, di sini kami akan menjelaskan jurnal yang berjudul Deteksi Gempa berdasarkan data Twitter menggunakan Decision Tree, Random Forest, dan SVM oleh Rendra Dwi Linggape, Kastin Fatiha, dan Diana Purwitasari. Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi 10 November. Abstrak. Twitter merupakan salah satu media sosial yang cukup populer saat ini. Pengguna aktif Twitter mencapai kurang lebih 400 juta orang. Fitur utama yang paling penting dari Twitter yaitu layanan yang bersifat real-time, di mana pengguna dapat menuliskan catatan singkat tentang apa yang terjadi secara langsung. Sebagai contoh, ketika terjadi bencana alam atau gempa bumi di suatu tempat, banyak pengguna aktif Twitter menulis informasi berupa tweet tentang gempa bumi yang sedang berlangsung melalui Twitter. Hal ini memungkinkan dibuatnya sebuah metode yang mendeteksi terjadinya gempa atau tidak dengan melakukan observasi melalui tweet yang ada. Dalam tugas akhir ini dibuatlah sebuah metode klasifikasi untuk membedakan antara tweet yang mengandung informasi gempa yang sesungguhnya atau gempa positif dan tweet mengandung informasi gempa namun memiliki arti lain atau gempa negatif. Setelah dilakukan klasifikasi menggunakan Decision Tree, hasil yang didapatkan memberikan nilai dengan presentasi gempa yang dideteksi oleh sistem atau recall mendapatkan nilai 77,5% dengan precision sebesar 79,7%. Ya, nama saya Alvin Fala Sugiarto dengan NIM 17051204040. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Decision Tree. Apa itu Decision Tree? Decision Tree merupakan suatu metode klasifikasi yang menggunakan struktur pohon, di mana setiap node mempresentasikan atribut dan cabangnya mempresentasikan nilai dari atribut. Sedangkan daunnya digunakan untuk mempresentasikan kelas. Node teratas dari Decision Tree ini disebut dengan root atau akar. Nah, lalu ada jenis-jenis node Decision Tree. Yang pertama, akar. Akar merupakan node teratas, tidak ada input pada simpul ini dan tidak ada output, bisa memiliki output. Akar merupakan node teratas, tidak ada input pada simpul ini dan tidak ada output, atau bisa memiliki output lebih dari satu. Yang kedua, internal node. Internal node ini merupakan node percabangan, hanya ada satu input dan setidaknya dua output di node ini. Yang ketiga, yang terakhir ada daun. Daun merupakan node akhir atau terminal node, hanya satu input dan tidak ada output simpul akhir pada simpul ini. Di sini kita melihat contoh Decision Tree. Decision Tree terhadap cuaca. Ya, kita bisa lihat di sini yang paling atas adalah node akar. Sedangkan selanjutnya ada kelembapan dan angin. Di sana diinputkan ada cerah dan hujan. Jika cerah maka akan menunjukkan kelembapan, internal node kelembapan, sedangkan hujan akan menunjukkan internal node angin. Setelah itu akan ada dua daun atau node daun, yaitu normal tinggi dan lemah kuat. Kelebihan metode Decision Tree. Yang pertama, integrasi yang mudah ke dalam sistem basis data. Yang kedua, memiliki akurasi yang baik. 3. Dapat menemukan kombinasi data yang tidak terduga. 4. Area keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat dibuat lebih sederhana dan lebih spesifik. 5. Dapat menghilangkan perhitungan yang tidak diperlukan karena dengan metode ini
Sampel hanya diuji berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. 6. Dengan pemilihan fitur yang fleksibel dari node internal yang berbeda, fitur yang dipilih membedakan kriteria dari kriteria lain di node yang sama. Lalu ada juga kekurangan decision tree. Yang pertama adalah tumpang tindih terjadi terutama ketika sangat banyak kelas dan kriteria yang digunakan. Ini juga dapat menyebabkan waktu keputusan yang lebih lama dan memori yang dibutuhkan. Yang kedua, akumulasi jumlah kesalahan dari setiap level dalam pohon keputusan besar. Yang ketiga, kesulitan dalam merancang pohon keputusan yang optimal. Yang keempat, hasil kualitas keputusan yang diperoleh dengan metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon itu dirancang. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarok, NIM 170512040033. Di sini saya akan melanjutkan teman saya Alvin, yaitu proses pre-processing dari jurnal tadi. Pertama, kita harus memiliki API Twitter. Kita bisa mendaftar secara gratis pada Twitter, bisa diakses melalui developer.twitter.com. Kita mendaftarkan aplikasi dan kita akan mendapatkan API secret key dan lain-lain. Kemudian kita buka RStudio. Pertama, kita harus menginstal atau memiliki package Twitter pada RStudio. Punya saya sudah terinstall. Jika sudah diinstal, maka enable dengan cara mencentang. Ketika sudah dicentang, kita dapat menggunakan package tersebut untuk melakukan text mining terhadap Twitter dengan plan sebagai berikut, yaitu setup Twitter out untuk mengambil data tersebut. Kita harus menggunakan produk key, consumer key, dan consumer secret key, dan juga ada akses token dan akses token secret. Lalu kita masukkan keyword dan jumlah data yang akan dicari. Kita menggunakan variabel tweets, menggunakan fungsi search Twitter. Kita masukkan kata kuncinya gempa. Pada jurnal ini kita akan melakukan deteksi gempa, maka kata kuncinya adalah gempa. Jumlahnya 500 dengan bahasa Indonesia. Lalu kita simpan data tersebut menjadi tabel value, yaitu tweets list to df dengan variabel tweets. Lalu kita bisa menampilkannya dengan tweets. Jalankan source code tersebut agar ada autentikasi dan pencarian keyword. Ditunggu akan muncul data-data tersebut. Data tersebut memiliki beberapa kolom pada tabelnya.
teks, favorit, favorit count, reply to SM, created, ranked, dan sebagainya. Setelah kita mendapatkan data tersebut, kita akan melakukan normalisasi teks dengan line source code seperti berikut. Kita akan menormalisasi teks pada kolom teks ini. Kolom ini kita simpan pada variabel gempa teks, lalu variabel tersebut kita convert menjadi lowercase dengan fungsi to lower, lalu kita menghapus kata RT atau retweet dalam gempa teks tersebut, lalu kita menghapus add pada username pada gempa teks tersebut, dan kemudian menghapus tanda baca berupa seperti titik, koma, dan sebagainya pada gempa teks tersebut, lalu menghapus link atau alamat berupa http, https, dan sebagainya, lalu menghapus tab atau indentasi, kemudian menghapus spasi awal dalam kalimat dan spasi akhir dalam kalimat. Lalu kita membuat korpus untuk penghapusan stop word. Kita dapat menggunakan paket tm. Saya sudah menginstal dan mengenable-nya. Kita masuk line seperti berikut. Kita membuat korpus dengan fungsi korpus vektor source dari gempa teks, variabel gempa teks disimpan pada variabel myCorpus. Lalu kita akan menyimpan data yang telah bersih, disimpan menggunakan variabel menggunakan fungsi tmmap. Lalu kita memasukkan korpus. Kita menghapus kata-kata yang ada pada korpus yang sama dengan stop word. Lalu kita simpan pada file CSV. Kita telah mendapatkan file CSV. Kita dapat mengetahui letaknya karena letaknya sama dengan file R kita dengan fungsi wd. Kita kontrol sekarang, itu ada di dokumen kuliah cerdas. Kita dapat ini hasilnya. Itu 500 data. Kalau yang pertama adalah header. Sekian dan dapat dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Alvin Fala Sugiarto dengan NIM 1705 120 40 40.
Di sini saya akan menjelaskan tentang metode decision tree. Apa itu decision tree? Decision tree merupakan suatu metode klasifikasi yang menggunakan struktur pohon, di mana setiap node mempresentasikan atribut dan cabangnya mempresentasikan nilai dari atribut. Sedangkan daunnya digunakan untuk mempresentasikan kelas. Node teratas dari decision tree ini disebut dengan root atau akar. Nah, lalu ada jenis-jenis node decision tree. Yang pertama, akar. Akar merupakan node teratas, tidak ada input pada simpul ini dan tidak ada output. Akar merupakan node teratas, tidak ada input pada simpul ini dan tidak ada output atau bisa memiliki output lebih dari satu. Yang kedua, internal node. Internal node ini merupakan node percabangan, hanya ada satu input dan setidaknya dua output di node ini. Yang ketiga, yang terakhir ada daun. Daun merupakan node akhir atau terminal node, hanya satu input dan tidak ada output simpul akhir pada simpul ini. Di sini kita melihat contoh decision tree. Decision tree terhadap cuaca. Yang kita bisa lihat di sini, yang paling atas adalah node akar. Sedangkan selanjutnya ada kelembapan dan angin. Di sana diinputkan ada cerah dan hujan. Jika cerah maka akan menunjukkan kelembapan, internal node kelembapan, sedangkan hujan akan menunjukkan internal node angin. Setelah itu akan ada dua daun atau node daun, yaitu normal tinggi dan lemah kuat. Kelebihan metode decision tree. Yang pertama, integrasi yang mudah ke dalam sistem basis data. Yang kedua, memiliki akurasi yang baik. 3. Dapat menemukan kombinasi data yang tidak terduga. 4. Area keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat dibuat lebih sederhana dan lebih spesifik. 5. Dapat menghilangkan perhitungan yang tidak diperlukan karena dengan metode ini, sampel hanya diuji berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. 6. Dengan pemilihan fitur yang fleksibel dari node internal yang berbeda, fitur yang dipilih membedakan kriteria dari kriteria lain di node yang sama. Lalu ada juga kekurangan decision tree. Yang pertama adalah tumpang tindih terjadi terutama ketika sangat banyak kelas dan kriteria yang digunakan. Ini juga dapat menyebabkan waktu keputusan yang lebih lama dan memori yang dibutuhkan. Yang kedua, akumulasi jumlah kesalahan dari setiap level dalam pohon keputusan besar. Yang ketiga, kesulitan dalam merancang pohon keputusan yang optimal. Yang keempat, hasil kualitas keputusan yang diperoleh dengan metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon itu dirancang. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarok, NIM 170512040033. Di sini saya akan melanjutkan teman saya Alvin, yaitu proses pre-processing dari jurnal tadi. Pertama, kita harus memiliki API Twitter. Kita bisa mendaftar secara gratis pada Twitter, bisa diakses melalui developer.twitter.com. Kita mendaftarkan aplikasi dan kita akan mendapatkan API secret key dan lain-lain. Kemudian kita buka RStudio. Pertama, kita harus menginstal atau memiliki paket Twitter pada RStudio. Punya saya sudah terinstall. Jika sudah diinstal, maka enable dengan cara mencentang. Ketika sudah dicentang, kita dapat menggunakan paket tersebut untuk melakukan text mining terhadap Twitter dengan plan sebagai berikut, yaitu setup Twitter out untuk mengambil data tersebut. Kita harus
menggunakan produk key, consumer key dan consumer secret key, dan juga ada akses token dan akses token secret. Lalu kita masukkan keyword dan jumlah data yang akan dicari. Kita menggunakan variabel tweets, menggunakan fungsi search Twitter. Kita masukkan kata kuncinya gempa. Pada jurnal ini kita akan melakukan deteksi gempa, maka kata kuncinya adalah gempa. Jumlahnya 500 dengan bahasa Indonesia. Lalu kita simpan data tersebut menjadi tabel value, yaitu gempa tweets list2df dengan variabel tweets. Lalu kita bisa menampilkannya dengan gempa tweets. Jalan ke source code tersebut agar ada autentikasi dan pencarian keyword. Ditunggu, akan muncul data tersebut. Data tersebut memiliki beberapa kolom pada tabelnya: teks, favorit, favoritkon, reply to SM, created, ranked, dan sebagainya. Setelah kita mendapatkan data tersebut, kita akan melakukan normalisasi teks dengan line source code seperti berikut. Kita akan menormalisasi teks pada kolom teks, yaitu ini, kolom ini. Kita simpan pada variabel gempa teks, lalu variabel tersebut kita convert menjadi lowercase dengan fungsi to lower. Lalu kita menghapus kata RT atau retweet dalam gempa teks tersebut, lalu kita menghapus add pada username pada gempa teks tersebut, dan kemudian menghapus tanda baca berupa seperti titik, koma, dan sebagainya pada gambar teks tersebut, lalu menghapus link atau alamat berupa http, https, dan sebagainya, lalu menghapus tab atau indentasi, kemudian menghapus spasi awal dalam kalimat dan spasi akhir dalam kalimat. Lalu kita membuat korpus untuk penghapusan stopword. Kita dapat menggunakan pktm. Saya sudah menginstal dan mengenable-nya. Kita masuk ke line seperti berikut. Kita membuat korpus dengan fungsi korpus vector source dari gempa teks, variabel gempa teks disimpan pada variabel mycorpus. Lalu kita akan menyimpan data yang telah bersih, disimpan menggunakan variabel menggunakan fungsi tmmap. Lalu kita memasukkan korpus. Kita menghapus
kita menghapus kata-kata yang ada pada korpus yang sama dengan stopword. Lalu kita simpan pada file CSV. Kita telah mendapatkan file CSV. Kita dapat mengetahui letaknya karena letaknya sama dengan file R kita dengan fungsi wd. Kita kontrol gitaran, itu ada di dokumen kuliah cerdas. Kita dapat ini hasilnya. Itu 500 data. Kalau yang pertama adalah header. Sekian dan dapat dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk pertama kita membuat project terlebih dahulu, yaitu project baru, memilih project blank, lalu kemudian memasukkan reader untuk membaca file CSV-nya. Terdapat di operator, data access, lalu seperti tadi, dan pilih read CSV. Lalu di bagian import kita memilih lokasi dari file CSV yang akan digunakan dalam membuat model, yaitu file ini, file data set Twitter. Lalu kita juga mengubah file encodingnya jadi UTF-8. Kemudian jika selesai, pilih next. Ini adalah halaman untuk memformat kolom. Kita bisa mengedit kolom-kolom di sini, seperti mengubah tipe atau seperti exclude, jadi tidak memasukkan kolom ke dalam data yang akan digunakan dalam model. Seperti kolom ini bisa kita exclude. Untuk kolom teks kita ubah rule-nya menjadi label. Jika selesai, kita tekan finish. Filenya sudah masuk, dan kemudian kita masukkan model untuk decision tree-nya. Jadi kita pilih model predictive trees, pilih decision tree. Ya, ada tanda merah di sana. Kita harus menghubungkan training dari decision tree. Jadi trainingnya kita hubungkan dengan output dari read CSV, dan kemudian model yang akan dihasilkan decision tree kita hubungkan ke dalam result. Jadi nanti hasilnya berupa model decision tree yang dihasilkan dari file CSV tersebut. Lalu kita play, dan inilah hasilnya, model dari decision tree yang dihasilkan dari dataset Twitter. Secara otomatis RapidMiner akan membuat decision tree
yang akan mengelompokkan data-data dari dataset Twitter tersebut. Seperti hasilnya bisa dilihat di sini. Jadi secara otomatis tweet-tweet tadi sudah digolongkan dan menjadi model dalam decision tree ini. Dan model ini bisa digunakan untuk clustering yang lainnya. Perhitungannya sama seperti menghitung decision tree secara manual, jadi dia mencari entropi, lalu kemudian dicari yang paling bervariasi, lalu kemudian dibentuk tree dari node tersebut, dan seterusnya sampai terbentuk model decision tree seperti yang ada di sini. Jadi dia mengelompokkan atribut-atributnya dan kemudian menjadi menggolongkan tweet-tweet tersebut. Ya seperti itu. Jadi modelnya dihasilkan